Para pencinta musafir yang terkasih dalam Kristus, persiaran musafir kali ini di minggu biasa ke-21 tahun A akan kita arungi bersama saya, Pastor Paul CMF dari Komunitas Claretian Purere Ende Flores NTT. Mari kita mengawali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam surga, tak henti-hentinya kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus, yang telah mewahyukan diri dalam rupa Sang Sabda yang menjadi manusia, yakni Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berahmat ini kami hendak merenungkan firman-Nya. Karena itu bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu mengenal Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami, dan memampukan kami dalam situasi apapun tetap mengenal Dia sebagai satu-satunya sumber keselamatan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bertata bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Padamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Inilah Injil Tuhan kita. Sabda-Mu sungguh mengagumkan. Para pencinta musafir yang terkasih dalam Kristus, setiap kali kami menjadi fasilitator untuk kegiatan latihan kepemimpinan tingkat dasar, baik bagi siswa-siswi SMP, SMA, para mahasiswa, maupun untuk orang-orang muda di paroki. Materi pertama yang selalu kami ajukan di awal setiap pelatihan adalah materi Who am I? Materi ini penting untuk ditempatkan di awal setiap pelatihan agar sebelum pelatihan berlanjut, para peserta sungguh-sungguh mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya. Dalam perjuangan untuk menemukan jawaban yang jujur dan otentik, biasanya para peserta kita beri kesempatan untuk masuk dalam kesendiriannya, merenung, kemudian berjuang untuk dengan jujur membuka dirinya selebar-lebarnya dan membiarkan kesejatian,
keotentikan dirinya terpampang secara transparan di hadapannya. Para peserta penting untuk mengenal siapa dirinya, mulai dari ciri-ciri fisiknya, hobi, keinginan, kekuatan-kekuatan atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, maupun kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Hanya orang yang betul-betul mengenal kekuatan dan kelemahannya yang bisa kita antar, bisa kita bantu untuk menerima diri apa adanya. Dan siapapun yang mampu menerima diri apa adanya, kita hantar untuk mencintai dirinya sebagai sesuatu yang unik, anugerah terindah dari Allah dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Para pencinta musafir yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada para murid-muridnya. Katamu, siapakah aku ini? Yesus menanyakan pertanyaan ini kepada para murid pasti memiliki tujuan. Kalau orang-orang lain di luar kelompok 12 murid menyebut Yesus sebagai seorang nabi, seperti Nabi Elia, Yeremia, atau seorang nabi yang akan datang, apakah para murid memiliki jawaban yang sama atau tidak? Petrus yang mewakili ke-12 murid menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Bapak Ibu sekalian, tentu saja jawaban yang dimiliki oleh Petrus bukanlah suatu teori, tetapi lahir dari perjumpaan, lahir dari pengalaman konkret di mana para murid hidup bersama dengan Yesus. Tentu saja para murid yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus, yang hidup bersama dengannya, makan bersama dengannya, berjalan bersama dengannya, menyaksikan mujizat-mujizat yang dibuat olehnya, pasti lebih tahu jati diri Yesus yang sesungguhnya ketimbang orang-orang luar. Jawaban bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu lebih dari sekedar nabi. Mesias adalah Sang terurapi yang berasal dari keturunan Daud untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Daud. Dia lebih berkuasa daripada kaisar di Roma karena ia adalah Anak Allah yang hidup. Para pencinta musafir yang saya kasih dalam Kristus, bayangkan saat ini Yesus berdiri di hadapan Anda dan menanyakan pertanyaan yang sama kepadamu. Katamu, siapakah aku ini? Apa jawaban? Bisa saja jawaban kita sama seperti jawaban Petrus. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Apakah jawaban itu salah? Tentu tidak. Hanya saja itu masih menjadi jawaban Petrus. Bapak Ibu sekalian, jawaban kita terhadap pertanyaan Yesus ini harus sungguh-sungguh lahir dari pengalaman perjumpaan personal kita dengan Dia. Karena iman selalu menjadi tanggapan personal terhadap pewahyuan dari Allah dalam diri Yesus. Maka pertanyaan ini sebenarnya
mau menggali sejauh mana kedalaman interaksi komunikasi yang kita bangun dengan Yesus. Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih menghantui dunia, pertanyaannya, dalam situasi semacam ini, Yesus seperti apa yang kita imani? Semoga jawaban kita atas pertanyaan Yesus itu sungguh-sungguh lahir dari kedalaman pengalaman perjumpaan kita, melalui doa-doa kita, melalui pelayanan-pelayanan kita, melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, pun pula melalui orang-orang yang kita layani. Kita sungguh mampu menemukan siapa Yesus sebenarnya bagi kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku naikkan doaku hanya padamu, ucapan syukurku untuk cintamu. Jalan panjang telah ku lalui, dan cintamu Tuhan tak pernah putus, karena ku tahu hanya denganmu dapat ku hadapi semua, karena ku tahu besar cintamu menuntun setiap langkahku menuju padamu, sumber cinta yang tak pernah padam. Ku naikkan doaku hanya padamu, ucapan syukurku untuk cintamu. Jalan panjang telah ku lalui, dan cintamu Tuhan, tak pernah putus, karena ku tahu hanya denganmu dapat ku hadapi semua, karena ku tahu besar cintamu menuntun setiap langkahku menuju padamu, sumber cinta yang tak pernah padam. Karena ku tahu
Hanya denganmu dapat ku hadapi semua, karena ku tahu besar cintamu, menuntun setiap langkahku menuju padamu, sumber cinta yang tak pernah padam. Menuju padamu, sumber cinta yang tak pernah padam.